Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, jika baik. Oke, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa saat masa penjajahan bangsa Indonesia secara tertulis maupun lisan. Hari ini bertema tentang peristiwa dalam kehidupan, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke, sebelum kita bahas tentang masa penjajahan di Indonesia, kalian sudah tahu belum tentang kolonialisme atau penjajahan? Oke, jika belum, Ibu beritahu ya. Jadi, kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem, suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, namun tetap berhubungan dengan negara asal tersebut. Nah, kolonialisme atau penjajahan ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat tidak mengenakan untuk bangsa Indonesia karena berlangsung selama berabad-abad. Oke, masa penjajahan di Indonesia bermula pada bangsa Portugis yang singgah di Kepulauan Maluku sekitar tahun 1511. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh kedatangan bangsa-bangsa Belanda. Bangsa Eropa mulai memperkuat kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial yang berlaku tidak adil terhadap bangsa Indonesia. Nah, bangsa Belanda yang datang ke Indonesia itu dari perusahaan VOC yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, pertama kali bangsa Belanda ini menginjakan kaki di Indonesia, yaitu di wilayah Banten pada abad ke-16. Adapun tujuan VOC datang ke Indonesia, yang pertama yaitu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan monopoli perdagangan di Indonesia. Proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang berlangsung selama berabad-abad, yaitu 350 tahun atau 3,5 abad. Setelah Belanda sampai di Indonesia, mereka menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, anak-anak. Nah, bangsa Belanda juga menerapkan beberapa peraturan. Yang pertama yaitu menerapkan politik balas budi atau politik etis. Yang kedua yaitu monopoli perdagangan oleh VOC. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem kerja rodi pada saat kepemimpinan Herman William. Kemudian menerapkan sistem sewa tanah atau landdress, yaitu pada masa kepemimpinan Buys-Stelles dan Van de Kappel, dan sistem tanam paksa atau kulturstelsel pada masa kepemimpinan Johannes van de Bos. Nah, pada tahun 1811 datanglah bangsa Inggris ke Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, Inggris ini menguasai wilayah-wilayah Indonesia seperti Sumatera, Ambon, Banda Aceh, Jawa, Palembang, dan Makassar. Nah, bangsa Belanda ini
menghapus kerja rodi dan perbudakan yang terjadi selama masa penjajahan Belanda. Kemudian mereka membangun hubungan baik dengan penguasa dan raja-raja, mengembangkan sistem sewa tanah atau pajak, dan bangsa Inggris ini menjajah Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Nah, pada masa kolonial Inggris, tanggal 19 Oktober 1811, Raffles memulai tugasnya, yaitu yang pertama mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk melakukan penelitian di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi menemukan bunga bangkai terbesar di dunia dan diberi nama Rafflesia arnoldi sesuai dengan nama dia sebagai penemunya. Dan yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor yang merupakan kebun biologi yang di dalamnya terdapat berbagai jenis tanaman yang ada dari dalam negeri maupun dari penjuru dunia. Selanjutnya, setelah Belanda dan juga Inggris, ada bangsa Jepang yang juga pernah menduduki wilayah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Pada mulanya akhir penjajahan Indonesia itu adalah 9 Maret 1942. Namun pasukan Inggris datang kembali ke Indonesia pada September 1945 sebagai wakil untuk mengurusi tawanan perang Jepang dan Belanda. Jadi anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang peristiwa masa penjajahan di Indonesia. Jadi pada saat masa penjajahan Belanda itu terjadi pada abad ke-16 selama 3,5 abad atau 350 tahun yang menerapkan beberapa peraturan-peraturan, yaitu menerapkan politik etis atau politik balas budi, monopoli perdagangan oleh VOC, dan menerapkan sistem kerja rodi yaitu Herman William Dendels, dan menerapkan sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, kemudian sistem sewa tanah atau Landrucht pada masa kepemimpinan Buyscke dan Van de Kapellen. Nah, pada masa penjajahan bangsa Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford pada tahun 1811 sampai 1816, yaitu peristiwa yang terjadi mereka membangun hubungan baik dengan penguasa dan raja, kemudian menghapuskan kerja rodi dan perbudakan, dan mengembangkan sistem sewa tanah atau pajak. Nah, Indonesia juga pernah dijajah oleh bangsa Jepang selama 1942 sampai 1945. Oke, itu tadi penjelasan Ibu mengenai peristiwa dalam kehidupan, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Itulah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap anak-anak Ibu mengerti dan bisa menjelaskan kembali apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia masa penjajahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.